Halo teman-teman, permisi, Bang Tons di sini. Teman-teman, di video kali ini saya mau sharing tentang website PancakeSwap ya. Jadi kalau kita bermain token ya khususnya ya, bukan kita bahas koin dan seterusnya. Salah satu website yang biasa nanti kita pakai, yang cukup terkenal ya teman-teman, itu adalah PancakeSwap. Untuk apa website ini? Untuk melakukan jual dan beli ya, token mana yang mau kalian beli, token mana yang mau kalian jual, gitu ceritanya. Jadi langsung aja kita terjun meluncur ke TKP, ke website si PancakeSwap. Ini dia. Ini adalah website pancakeswap.finance ya, jangan salah ya, pengetikannya jangan salah. Dan di sana di paling atas ini sekarang sih ya, kemarin-kemarin belum ada, sekarang di warning sama pihak PancakeSwap karena ini yang sangat besar sekali untuk jaringan untuk beli token di jaringan Binance teman-teman ya. Bahkan websitenya si CoinMarketCap, kalau kita bisa lihat di sini swapnya. Nah ini sebetulnya kalau saya perhatikan ini itu mengambil ngambil Pancake. Sebetulnya ada yang lain sih, dia develop ulang gitu si CoinMarketCap-nya, sehingga di sini ada tersedia Pancake untuk swappingnya, ada MDEX gitu ya di jaringan Binance. Nah, gitu ceritanya. Oke, kita langsung ke Pancake lagi. Jadi si pihak Pancake ini mengingatkan phishing warning. Phishing warning itu jadi di luar sana banyak orang yang memanfaatkan ya website yang mirip pengetikannya dengan Pancake ini teman-teman. Jadi jangan sampai salah ketik ya. Selalu dia bilang di sini, dia di paling atas, please make sure ya, pastikanlah yang Anda kunjungin itu ini gitu. Nah, ini saya zoom. Nih, jadi kita jangan sampai salah yang kita kunjungin nanti website website orang-orang yang mau mencuri kesempatan gitu ya. Nah, di sini saya udah tulis juga di bawah layar kalian tuh, udah kalian bisa lihat ya. Nah, itu sip. Nah, ini dia pancakeswap.finance, dan di sini HTTPS ya. HTTPS itu artinya website yang secure. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar gemboknya. Kalau gembok ada di sini ya, ciri-cirinya itu adalah artinya kalian cukup aman untuk melakukan kegiatan di website ini. Gitu ceritanya. Oke. So, langsung aja kita bahas ya. Ini adalah website PancakeSwap. Jadi, kalau kita mau beli token atau mau jual token kita harus konekin wallet kita di sini. Ya, dalam contoh ini saya tidak konekkan. Jadi, connect di sini tuh wallet itu teman-teman di dunia kripto itu sifatnya hanya kayak colokan charger handphone aja, colokan listrik gitu. Kayak dicolokin, connect, habis itu masuk listriknya, habis itu kalian cabut gitu. Udah gitu aja. Nah, itulah artinya daripada connect wallet ya. Nah, kemudian di sini settingan untuk di Pancake ini, kalian nanti bisa klik ini untuk mengisi di sini slippage tolerance-nya berapa, kayak pajaknya lah gitu. Ya, kalau kalian mau jual token kalian nanti ada slippage-nya. Nanti kalau mau beli token juga ada slippage-nya gitu. Jadi kayak pajaknya lah gitu ya. Dan biasanya di website si tokennya udah dikasih tahu slippage misalnya 14%, slippage misalnya 2% gitu. Itu dikasih tahu. Ya, jadi persentasenya harus kita input di sini. Tentu harapan kalian ya kalau bisa lebih murah ya. Ya betul. Kalau bisa 2%, kenapa harus 20% gitu lah kira-kira. Kan itu potongan bagi kita. Saat kita mau jual, kita dipotong. Saat kita mau beli, kita dipotong. Sama sebetulnya kayak kayak kita mau jual beli tukar uang di exchange money changer kan pasti mereka cari komisi juga lah gitu ya. Nah, itu tentang settingan di sini. Jadi kalau mau tradingnya atau mau trade, nah ini menu trade ini adalah untuk jual beli maksudnya. Kita klik trade, nah maka muncul begini ya, dari from ke to ya, dari apa ke apa. Misalnya gini, kalian mau jual mau beli dolar pakai rupiah, berarti kalian di sini rupiah to USD gitu. Nah, bisa juga sebaliknya nih gini. Nah, nanti kalian bisa pilih misalnya di atasnya BNB, berarti kalian from. Nah, kalian punya BNB misalnya 2 BNB atau 10 BNB. Kalian mau beli token tertentu, maka kalian beli nanti di sini gitu. Kalian pilih ya, atau kalian masukkan smart contract-nya di sini ya. Gitu. Misalnya contoh, saya punya BNB, setelah konekin wallet tentunya, kalian punya BNB, nanti dia loading, misalnya kalian punya BNB 5 BNB gitu. Nah, kemudian di sini nanti kalian pilih misalnya saya mau beli token apa. Kalaupun nggak ada di list di sini, kalian bisa paste di sini address-nya. Nah, address-nya itu adalah smart contract-nya si project itu ya. Kalian nanti paste di sini. Biasanya bentuknya adalah 0x gitu ya. Nah, 0x berapa panjang nomornya. Nah, misalnya saya mau beli namanya bit. Nah,
Maka nanti kalau kita udah connect wallet, di sini nanti ada angkanya, ya. Di sini ada angkanya. Saya inspect elemen. Saya sengaja nggak konekin ke wallet soalnya berbahaya ya. Nah di sini, nah ini di sini ada nanti, ya, wallet apa, duit kita berapa, atau dana atau aset kita berapa di wallet kita. Nah misalnya nanti mau beli ke bitnya berapa gitu. Nah di sini kasih tahu slip toleransinya adalah 2%. Nah bisa diubah di sini gitu ya. Ini basic dulu aja, nanti kalau yang realnya mungkin saya akan share di video lainnya teman-teman ya. Nah kalau itu exchange, jadi kita bisa trade, bisa berdagang ya, itu ke exchange. Berarti jual beli, jual atau beli. Nah ini tinggal di switch aja dari apa ke apa gitu ya, aset apa, token apa ke apa gitu ya, token apa, misalnya token kalian punya bit tadi, kemudian mau kalian jual ke BNB, bisa. Jadi token kalian tuh nanti dihargai senilai berapa BNB. BNB itu semacam semacam nilai duit kalian lah gitu. Sebetulnya bisa juga kalian jual nanti ke BUSD misalnya. Ini kayak setaraan dolar lah gitu ya. Bisa juga gitu ya. Nah, kemudian masuk di sini ada liquidity, atau dari tab di sini juga ada liquidity, itu sama aja dengan yang di sini. Nah, liquidity itu adalah kalian dari wallet kalian itu bisa kalian kontribusi lah, saya bahasakannya kontribusi kayak ikut serta menjadi sebagai orang ya, dalam hal ini karena kalian pribadi kan, orang yang ikut memberi dana sebagai sebagai liquidity gitu loh. Itu bisa ya, nanti di sini ada settingannya juga. Oke, kemudian earn di sini artinya kalian bisa dapat sesuatu, yaitu berupa bisa dari farms di sini. Farms itu kayak kalian apa ya, kayak investasi lah, kayak reksadana gitu, kayak kalian cemplungin duit kalian untuk dapat apa gitu loh. Nah kemudian kalau pool itu mirip dengan ini, sebentar loading. Nah pool itu kalian, sebentar saya agak lupa yang pool ini karena baru juga, karena saya belum pakai juga sebetulnya ini. Jadi kayak nge-stake, ini tuh fungsinya nge-stake itu kayak apa ya, kayak aset kita ya kan, kalian kan punya aset misalnya berapa token kalian misalnya berapa ya kan, kalian stake. Kayak stake itu apa ya, kayak diinvestasikan lah, dikembangkan lah gitu. Nah itu dia kayak gitu. Nah nanti di video-video selanjutnya kita bahas teman-teman tentang itu, karena fokus saya yang pertama di video ini menjelaskan aja, yang kedua kita sebetulnya tidak bermain di sini nantinya gitu ya, karena kita lebih fokus nanti di exchange tadi, di sini jual beli gini. Kita fokusnya paling banyak itu di sini ya gitu. Nah dari sini bolehlah nanti kalian baca-baca tutorial dari mereka, boleh farm atau pool. Nah saya jelasin di mana, di sini kalian bisa baca di info di sini segala macam, atau di sini di blognya mereka. Kita buka dulu blognya ya sebelum saya lanjut di 2 menit terakhir. Ini ada blognya, kita bisa baca di sini juga sebetulnya kalau kalian punya waktu. Nah ada bahasa Inggris dan lain-lain, ada bahasa Indonesia. Jadi kalian klik bahasa Indonesia, boleh kalian pelajarin di sini. Kalau kalian sempat ada waktu ya, sempatin aja membaca gitu. Karena ya penting juga sih gitu. Saya akan baca juga, tapi akan milih-milih juga yang penting-penting aja gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke sini. Nah kemudian kalian bisa juga mau belajar tentang si Pancake ini dari docs-nya dia di sini. Ya, kalau blog kan berupa tulisan, kalau docs itu documentation-nya mereka itu ada di sini. Nah, kalian bisa pelajarin di sini sebetulnya. Pancake Swap intro. Nah, dia ceritain apa segala macam. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini trade. The people choice, lalala. Pancake is leading decentralized exchange. Nah, ya, on Binance Smart Chain. Nah, lagi-lagi kita ngomongin BSC, Binance Smart Chain ya. Kemudian with the highest trading volumes in the market. Nah, memang makanya tadi saya sempat bilang kan bahwa memang mereka adalah yang boleh dibilang paling sering dipakai orang, atau boleh dibilang sebagai yang terbesar kira-kira gitu. Karena sering banget mereka dipakai di jaringan Binance ya. Di jaringan lain nanti swappingnya itu beda website lagi, bukan pakai Pancake Swap, ada Uniswap namanya yang lain ya, di jaringan lain gitu. Oke. Nah, kalian bisa baca di sini. Dan seterusnya, saya sendiri juga, ini PR kita sama-sama banyak nih by the way. Ini banyak banget yang mau dipelajarin, kira-kira gitu. Nah, ini juga. Dan seterusnya. Nah, kalau kalian agak-agak keder bahasa Indonesia, kalian bisa switch di sini ke bahasa Indonesia. Nih, jadi supaya agak-agak bisa memahami. Ya. Oh sorry, ini bahasa Indonesianya cuman, kontennya sih nggak bahasa Indonesia. Mereka cuman, coba.
Oh, bahasa Indonesianya belum isi berarti. Belum diisi sama mereka. Belum ada yang apa namanya? Yang versi bahasa Indonesianya. Ya mungkin one day akan mereka bikin, mungkin itu maksudnya. Kenapa di sini mana tadi? Ini bahasa Indonesianya ada. Gitu. Oke, itu aja sih ya, sedikit-sedikit kalian bisa pakai Google Translate lah ya. Misalnya gini, kalian pakai Google Translate itu. PancakeSwap adalah pertukaran desentralisasi. Lebih enak ngomongnya memang bahasa Inggris, decentralized exchange ya. Terkemuka memang terkenal gitu di jaringan Binance dengan volume perdagangan tertinggi di pasar. Ya, karena banyak dipakai orang gitu kan. Nah, lowest fee, biayanya rendah gitu ya. Kenapa? Nah, ini kalian bisa nanti baca-baca. Ini kenapa nih? Nah, gitu ya. Nih, kalian pakai Google Translate bisa. Nih. Tuh, mengapa membayar lebih? Oh, dia ngomong, kenapa harus bayar mahal? Karena for your information teman-teman, ya, kenapa juga kita ngomong selalu di Binance Smart Exchange? Karena biaya transaksi di Binance Smart Exchange itu murah, teman-teman. Ya, dan orang ya di mana-mana di dunia ini pasti pengen cari murah. Kalau di Ethereum, teman-teman, itu biayanya mahal di jaringan Ethereum. Bisa ratusan ribu. Jadi beli token harganya misalnya, kalian mau beli token senilai 200.000, biayanya bisa 400.000 atau lebih, atau equals dengan itu, setaraan dengan itu. Ya, sama dengan gini lah, kalian beli apa namanya, sepatu, harganya 100.000, tapi ongkosnya 100.000 untuk beli si sepatu itu gitu. Ya kan agak-agak koplak juga gitu loh. Nah, itulah sebabnya nih si Pancake ini ngomong, kenapa harus bayar mahal gitu? Kenapa harus kalian membayar lebih gitu maksudnya? PancakeSwap berjalan di jaringan apa namanya, Binance atau Binance Smart Chain, sebuah blockchain dengan biaya transaksi yang jauh, garis bawain kata jauh, lebih rendah daripada Ethereum dan Bitcoin. Itu betul. Itulah sebabnya kenapa nanti ke depan di konten-konten YouTube Bang Tons ya, kita akan lebih banyak ngomongin di Binance Smart Chain atau BSC, Binance ya. Itu dia ceritanya. Oke. Sip. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke sini, lanjut ke bagian Win. Win ini kayaknya menu baru, ini saya abaikan saja. Jadi lebih ke ini beta ya. Mereka mendevelop terus website ini, menambahkan fitur-fitur dan seterusnya gitu. Jadi beta ini Win atau kalian bisa menang gitu maksudnya, mau mendapatkan apa. Kalau prediction itu kalian memprediksi misalnya token tertentu. Nah, ini misalnya apa ini? Ini saya juga baru lihat karena saya nggak biasa di sini. Lagi-lagi yang saya bilang, kita akan biasanya di trade exchange ini. Nih itu liquidity juga jarang. Earn ya mungkin nanti ya. Win ya kalian boleh dapat sesuatu gitu, reward lah sejenis itu. Bisa dari lotre, ada lotrenya teman-teman. Lotre itu ya kayak lotre, kalian pernah tahu lotre nggak? Mungkin di zaman kita berbeda ya teman-teman, tergantung orangnya. Kalau di zaman generasi saya ada tuh jajanan-jajanan gitu, kan suka ada dapat lotrenya itu. Nah kayak gitu. Jadi kita beli juga, ini pakai duit di wallet kalian juga beli. Nah lotre nanti beli berapa gitu-gitulah. Nah ini kalian bisa baca karena ini menu baru sih dari mereka. Ini si prediction sama lotre kayaknya mungkin udah lebih bagus ya. Maksudnya udah bisa digunakan tanpa ada bugs gitu. Kalau prediction ini sebetulnya kita memprediksi misalnya token tertentu gitu kali ya. Ini aduh masih belum, harus understand. Nah ini calculating dan segala macam. Ya tentu kalian harus prediksi itu apa ya, kayak ya kalian prediksi aja sama kayak main bola deh. Nah, kalau main bola kan yuk tebak-tebakan berapa 0, 2-0 atau 5-0, 4-0. Nah, kalian tebak. Kalau kalian bener kalian dapat semacam lebih banyak atau jackpotnya gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu sih kalau di prediction. Sebetulnya ini ada juga di fitur daripada si CoinMarketCap. Kalau kita perhatikan contoh di sini ya, kalau kalian buka di CoinMarketCap. Nah, ini misalnya saya buka sebuah token ya, recently added inilah misalnya OPA ya. Misalnya di website OPA. Nah, di sini mereka juga menerapkan ada yang namanya prediction. Nah, ini estimasi lah kalau di mereka, price estimate. Nah, ini juga masih beta. Kalau masih beta ya masih dicoba lah gitu, masih dalam development yang lebih baik. Nah, kalian bisa paste your estimate di sini, estimasikan bahwa si token ini naik atau turun berapa persen gitu. Nah, ini contoh. Nah, ini kalian submit nih gitu. Submit estimate. Nah, kalian bisa estimasi berapa ya. Kalau di sini namanya estimasi, kalau di Pancake tadi namanya apa ini? Predict gitu. Tapi ini dua hal yang beda, apa namanya, perihalnya, cuman ya sama-sama nebak kira-kira gitulah.
naik 2%, ya, 5%, 10%, atau turun 5%, 2%, dan seterusnya. Nah, kalian submit. Nah, kalau di CoinMarketCap, kalian dapat rewardnya nanti berupa, nah, di sini sebetulnya, nih, kalian dapat diamond, ya. Diamond ini ya kalian collect aja di sini, kalian nanti lama-lama dapat berapa. Contohnya saya nih, hari ini misalnya saya collect lagi, dapat berapa? 10. Gitu. Jadi kayak reward lah. Nanti ini bisa ditukarkan dengan apa? Ada di sini rewardnya nih. Itu kalau di CoinMarketCap. Konsep-konsepnya sama, cuman namanya di sini apa namanya predik ya tadi ya, di tiap tokennya ada. Nah, ini di tiap token atau koinnya ada. Namanya ini price estimation nih. Ya. Oke, sip ya. Nih, price estimation. Nah, kalau di sini prediction ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian lotre tadi udah. NFT. Nah, di sini di PancakeSwap ada juga NFT-nya. NFT ya kalian udah tahu, non fungible token. Nah, di sini kalian klik aja. Nah, di sini ada NFT marketnya. Jadi ini itu adalah NFT lah ya. NFT kalian sedikit-sedikit harus mulai baca. NFT itu adalah aset-aset yang berharga yang tidak berupa fisik, yaitu berupa gambar, ya kan, berupa video, berupa lagu, dan lain-lain. Itu bisa kalian pelajarin ya. Next mungkin kita akan bahas juga NFT ini. Kemudian overview ya, ini kayak apa ya, opening dashboardnya lah ya. Ini kalian lihat di sini. Oh, NFT itu kayak gini-gini gitu. Nah, ngomongin NFT lebih sering saya perhatikan yang banyak diminati ini itu adalah yang pixel model begini, pixelated ya kalau nggak salah istilahnya. Nah, ini dunia desain lah, dunia grafis, kalian bisa gambar. Nah, ini banyak disukai sama orang-orang gaming, dan memang laku. Kemudian yang kedua adalah yang konsepnya adalah kayak 3D. Nah, ini gambarnya 3 dimensi gini, tapi kayak karikatur gitu. Nah, ini itu yang saya sendiri sih suka. Dua konsep ini saya suka, yang model pixelated ini, pixel ini, sama yang konsep 3 dimensi begini gitu. Saya nggak tahu ini softwarenya dikerjain pakai apa gitu. Saya kurang tahu. Pengen tahu juga, silahkan komen di bawah di video ini, atau bisa sharing di grup Telegram saya, teman-teman. Kalian bisa langsung join di Telegram saya ya. Ini dia, itu udah muncul ya di layar kalian. Nah, pakai softwarenya apa? Kalau Corel Photoshop saya sih bisa lah gitu ya. Nah, saya pengen tahu juga itu cara bikinnya pakai apa. Ya, silakan gabung ke grup Telegram Bang Tons, kita bisa sharing dan saling bertanya di sana, teman-teman. Oke? So, by the way, jangan lupa ya teman-teman yang di YouTube yang nonton ini untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. 1, 2, 3. Udah subscribe? Yes, nyalakan loncengnya ya. Sip, lanjut lagi. Nah, itu tentang NFT-nya ya. Kalau collection ya yang dikoleksi orang banyakan yang mana ya? Ada yang ini, ada yang Born Bad Girls, ada yang dan lain-lain, banyak, ada yang Wolf Angels, nah, dan seterusnya. Ini banyak dikoleksi orang. Nah, itu aja teman-teman yang saya share di PancakeSwap ini, teman-teman. Yang lain kalian bisa lihat info atau info dan seterusnya ya. Sip, thank you so much teman-teman ya. Jangan lupa belajar, rewind lagi, tonton lagi, dan pesan saya di video ini adalah yang paling banyak itu di trade exchange-nya ini saja. Sip ya. Thank you so much teman-teman. Ya, gampang belajar dengan Bang Tons. Sampai jumpa di puncak sukses and see you at the top.